Perkenalkan, nama saya Ruth Serina Bursembiring dengan NIM 2222142002. Di sini saya akan memaparkan pengertian 60 istilah-istilah musik. Check it out. Yang pertama ada abasemento. Abasemento adalah teknik di mana seorang penyanyi menurunkan volume atau intensitas suara mereka dengan lembut dan secara bertahap, menciptakan efek yang mendalam dan ekspresif dalam interpretasi musik. Yang kedua ada aksen. Aksen digunakan untuk memberikan kejelasan ritmis, mengarahkan perhatian pendengar ke bagian penting dari sebuah frase musik, atau untuk mengekspresikan emosi atau nuansa tertentu dalam penampilan musik. Yang ketiga adalah accidental. Digunakan untuk sementara mengubah nada yang biasanya berada di dalam tanda kunci suatu komposisi. Contohnya sharp, flat, dan natural. Yang keempat ada acuto. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suara atau nada yang tinggi dalam rentang vokal seseorang atau dalam sebuah komposisi musik. Yang kelima ada adirato. Digunakan sebagai instruksi untuk memainkan musik dengan ekspresi yang penuh kemarahan atau emosi yang kuat. Ini adalah salah satu dari berbagai instruksi ekspresif yang digunakan dalam notasi musik. Yang keenam ada avetuoso. Istilah ini digunakan sebagai instruksi ekspresif yang ditempatkan di bagian musik untuk mengarahkan pemain atau penyanyi untuk memainkan atau menyanyikan dengan sentuhan yang penuh perasaan, kelembutan, dan kehangatan. Yang ketujuh ada agile. Agile menggambarkan karakteristik musik yang lincah, cepat, dan penuh dengan gerakan yang dinamis dan gesit. Yang kedelapan ada allegramente. Allegramente adalah bentuk kata sifat dari allegro yang berarti cepat dan ceria atau dengan semangat yang riang. Yang kesembilan ada amabile. Instruksi amabile mengarahkan musisi untuk mengekspresikan musik dengan kelembutan dan kehangatan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan bagi pendengar. Ini bisa mencakup permainan dengan dinamika yang lembut, frase yang mengalir, dan interpretasi yang penuh perhatian terhadap nuansa dan detail musik. Yang ke-10 ada anima. Anima mengacu pada kemampuan penyanyi untuk menghidupkan jiwa dan semangat dari musik dan lirik yang mereka bawakan, menciptakan pengalaman mendalam bagi pendengar. Selanjutnya yang ke-11 ada appassionata. Appassionata adalah instruksi ekspresif yang digunakan untuk mengarahkan pemain atau penyanyi untuk memainkan atau menyanyikan musik dengan intensitas emosional yang tinggi dan ekspresi yang mendalam. Yang ke-12 ada ardito. Ardito artinya berani atau berani sekali. Istilah ini digunakan sebagai instruksi ekspresif yang mengarahkan pemain atau penyanyi untuk memainkan atau menyanyikan musik dengan keberanian dan kegigihan yang tinggi. Yang ke-13 ada asai. Asai sering digunakan sebagai instruksi tempo atau karakteristik yang mengarahkan pemain atau penyanyi untuk memainkan atau menyanyikan musik dengan tingkat intensitas atau kecepatan yang tinggi. Yang ke-14 ada baritono. Baritono adalah istilah dalam musik yang merujuk pada rentang suara vokal tertentu yang terletak antara tenor dan bass. Baritono sering digambarkan sebagai suara vokal yang lebih rendah daripada tenor tetapi lebih tinggi daripada bass. Yang ke-15 ada bis. Bis dalam musik merujuk pada permintaan ulang sebuah bagian atau karya musik tertentu yang telah dipentaskan oleh musisi atau penyanyi. Permintaan bis dari bahasa Jerman yang berarti lagi atau sekali lagi sering diajukan oleh penonton setelah sebuah penampilan yang sangat disukai atau memukau. Yang ke-16 ada bizarro. Istilah ini digunakan dalam konteks musik, bisa jadi mengarah pada penampilan yang diinginkan untuk memiliki nuansa atau ekspresi yang tidak biasa atau unik. Mungkin dengan penekanan pada aspek-aspek yang menonjolkan perbedaan. Yang ke-17 ada brillante. Brillante digunakan sebagai instruksi ekspresif yang mengarahkan pemain atau penyanyi untuk memainkan atau menyanyikan musik dengan gaya yang cerah, gemilang, dan mengesankan. Selanjutnya 18 ada bruscamente.
Brusciamente menunjukkan kepada musisi bahwa mereka harus mengubah bagian musik dengan cara yang tiba-tiba, mungkin dengan meningkatkan volume secara drastis, mempercepat tempo secara mendadak. Yang ke-19 ada burlesca. Burlesca mengacu pada karya musik yang memiliki karakteristik yang menghibur, ceria, dan seringkali mengeksplorasi tema-tema yang kocak atau aneh. 20 ada caldo. Istilah ini sering digunakan sebagai instruksi ekspresif yang mengarahkan pemain atau penyanyi untuk memainkan atau menyanyikan musik dengan perasaan hangat, empati, dan kelembutan. Yang ke-21 ada cantus firmus. Cantus firmus mengacu pada pola melodi atau tema musik yang diambil dari karya musik sebelumnya atau yang sudah ada dan kemudian digunakan sebagai dasar untuk komposisi yang terbaru. Yang ke-22 ada chorus. Chorus merujuk pada bagian musik di mana semua penyanyi atau anggota paduan suara menyanyikan bersama-sama. Yang ke-23 ada consolante, di mana consolante adalah karya musik yang memiliki sifat-sifat yang menenangkan, menghibur, atau menggugah hati. Ini bisa mencakup musik yang melodinya lembut dan menenangkan, fraseologi yang mengalir dengan kelembutan, atau harmoni yang menghasilkan perasaan damai dan menyenangkan. Yang ke-24 ada danse. Istilah danse dalam konteks musik sering digunakan untuk merujuk pada jenis-jenis musik atau komposisi yang terinspirasi oleh tarian atau memiliki karakteristik yang sesuai dengan irama atau gerakan tarian tertentu. Hal ini mencakup berbagai jenis komposisi atau bagian musik yang terkait dengan tarian, baik secara tematik maupun struktural. Selanjutnya yang ke-25 ada deficiendo. Deficiendo adalah istilah yang memberi petunjuk kepada musisi untuk secara perlahan mengurangi kekuatan suara atau intensitas dalam penampilan musik, menciptakan nuansa yang menenangkan dan mengalir. Yang ke-26 ada detach. Istilah ini digunakan dalam notasi musik untuk menggambarkan teknik permainan yang memisahkan setiap nada dengan jelas sehingga tiap nada terdengar secara terpisah. Yang ke-27 ada devotamente. Istilah ini digunakan dalam notasi musik untuk menggambarkan teknik permainan yang memisahkan setiap nada dengan jelas sehingga tiap nada terdengar secara terpisah. Yang ke-28 ada direttore, merujuk kepada seseorang. Yang ke-28 ada direttore, merujuk kepada seorang konduktor atau pemimpin ansambel musik yang bertanggung jawab untuk mengarahkan penampilan musik. Yang ke-29 ada embellishment. Pada penambahan ornamentasi atau hiasan-hiasan ke dalam melodi atau frase musik yang sudah ada. Embellishment sering digunakan untuk memberikan variasi, keindahan, atau kekayaan ekspresif dalam penampilan musik. Selanjutnya yang ke-30 ada epos. Epos merujuk pada jenis komposisi musik yang memiliki tema atau narasi epik, seringkali diambil dari kisah-kisah mitologis, legenda, atau cerita-cerita sejarah yang penting. Yang ke-31 ada estinto. Estinto adalah instruksi dinamika yang digunakan untuk mengarahkan musisi secara bertahap memudarkan atau menghilangkan suara atau nada yang sedang dimainkan. Istilah musik yang ke-32 ada fanatico. Fanatico berasal dari bahasa Italia yang berarti penggemar atau pengagum yang fanatik. Dalam konteks musik, istilah ini sering digunakan secara informal untuk merujuk kepada seseorang yang sangat mengagumi atau sangat menyukai musik atau musisi tertentu. Yang ke-33 ada formezza. Istilah ini sering digunakan sebagai instruksi ekspresif yang mengarahkan musisi untuk memainkan atau menyanyikan musik dengan kepastian, ketegasan, dan kekokohan yang kuat. Yang ke-34 ada fiero. Fiero menekankan pentingnya mengungkapkan perasaan bangga atau penuh kegembiraan dalam interpretasi musik. Hal ini dapat mencakup penggunaan dinamika yang kuat, fraseologi yang penuh semangat, ritme yang berapi-api. Yang ke-35 ada fine. Fine digunakan untuk menandai akhir dari sebuah bagian musik atau keseluruhan karya musik. Yang ke-36 ada forza.
Istilah ini sering digunakan sebagai instruksi ekspresif yang mengarahkan musisi untuk memainkan atau menyanyikan musik dengan kekuatan, energi, atau intensitas yang kuat. Yang ke-37 ada frotole. Frotole adalah istilah dalam musik yang merujuk kepada sebuah genre musik vokal yang populer pada zaman Renaissance, terutama di Italia. Yang ke-38 ada Herhanglisteken. Dalam konteks musik, istilah ini mengacu pada simbol atau notasi yang digunakan dalam partitur musik untuk menunjukkan bagian musik yang akan diulang. Herhanglisteken biasanya ditandai dengan simbol seperti dua garis vertikal dengan dua titik di atasnya. Yang ke-39 ada homopon. Nada yang memiliki frekuensi yang sama tetapi ditulis dengan notasi yang berbeda. Dalam konteks musik, homopon sering terjadi dalam musik yang menggunakan notasi musik yang berbeda untuk menulis nada-nada yang memiliki frekuensi yang sama. Contohnya dalam sistem notasi musik barat, ada homopon yang terjadi antara notasi C sharp atau C crash dan D flat atau D moll. Meskipun keduanya memiliki frekuensi yang sama, mereka ditulis dengan notasi yang berbeda dalam karya musik tersebut, tergantung pada konteks harmonis dan teoritis yang digunakan. Yang ke-40 ada imperioso. Istilah ini sering digunakan sebagai instruksi ekspresif yang mengarahkan musisi untuk memainkan atau menyanyikan musik dengan otoritas, kekuatan, atau keagungan yang kuat. Yang ke-41 ada inquieto. Istilah ini sering digunakan sebagai instruksi ekspresif yang mengarahkan musisi untuk memainkan atau menyanyikan musik dengan nuansa gelisah, cemas, atau tidak tenang. Istilah musik yang ke-42 ada isotonis. Dalam konteks teori musik, istilah ini digunakan untuk menggambarkan skala musik yang memiliki interval yang sama antara setiap pasangan not seperti skala mayor atau skala minor. 43 ada jubiloso. Istilah ini sering digunakan sebagai instruksi ekspresif yang mengarahkan musisi untuk memainkan atau menyanyikan musik dengan penuh sukacita, kegembiraan, atau semangat yang tinggi. Yang ke-44 ada keynote. Keynote merujuk pada nada atau tonik utama dalam sebuah komposisi musik. Nada ini menjadi pusat atau titik referensi penting dalam suatu skala atau kunci musik yang digunakan dalam sebuah karya musik. Yang ke-45 ada lamentoso. Lamentoso adalah istilah dalam musik yang berasal dari bahasa Italia atau lamentoso bermakna dengan rasa duka cita atau meratapi. Dalam konteks musik, lamentoso digunakan sebagai petunjuk kepada pemain atau penampil untuk mengekspresikan perasaan sedih, duka cita, atau penderitaan dalam interpretasi mereka. Yang ke-46 ada laudes atau laute. Istilah ini merujuk kepada bentuk musik gerejawi yang digunakan dalam upacara gereja Katolik, khususnya dalam ibadah malam atau pagi hari. Yang ke-47 ada mandroid. Istilah ini digunakan dalam musik untuk merujuk kepada peran atau fungsi tangan kanan dalam bermain alat musik tertentu, terutama alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik seperti gitar, biola, cello, dan sebagainya. Yang ke-48 ada mano destra. Mano destra atau tangan kanan sering bertanggung jawab untuk memainkan melodi utama, akord, atau frase musik yang lebih dominan. Misalnya pada piano, tangan kanan biasanya bertanggung jawab untuk memainkan melodi utama atau tema musik yang sedang dimainkan. Yang ke-49 ada marziale. Istilah ini sering digunakan sebagai instruksi ekspresif yang mengarahkan musisi untuk memainkan atau menyanyikan musik dengan gaya yang kuat, tegas, dan bersemangat. Seringkali menyerupai karakteristik musik militer atau mars. Yang ke-50 ada mezza. Istilah ini sering digunakan untuk merujuk kepada dinamika suara atau volume yang moderat atau antara dua ekstrim seperti piano yang sangat lembut dan forte yang sangat keras. Yang ke-51 ada morbidezza. Istilah ini sering digunakan sebagai instruksi ekspresif yang mengarahkan musisi untuk memainkan atau menyanyikan musik dengan kelembutan, kehalusan yang kuat. Yang ke-52 ada musical.
Istilah ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang berkaitan dengan musik, baik secara umum maupun dalam konteks spesifik seperti kualitas suara atau gaya bermain seorang musisi. Yang ke-53 ada nuanse. Istilah ini merujuk pada variasi kecil atau detail halus yang ditambahkan ke dalam interpretasi musik untuk memberikan nuansa atau warna yang lebih kompleks dan mendalam. Yang ke-54 ada ornamen atau ornamento. Frase musik untuk menambahkan keindahan, variasi, atau ekspresi artistik. Ornamentasi seringkali digunakan dalam musik klasik, barok, dan musik tradisional tertentu untuk memperkaya dan memperindah penampilan musik. Yang ke-55 ada passato. Istilah ini sering digunakan sebagai instruksi ekspresif yang mengarahkan musisi untuk memainkan atau menyanyikan musik dengan gaya yang tenang, santai, dan damai. Yang ke-56 ada passage, merujuk kepada bagian tertentu dalam sebuah komposisi musik yang memiliki karakteristik atau fungsi tertentu. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai konteks musik, terutama dalam analisis musik dan pembahasan mengenai struktur musik. Yang ke-57 ada percussione atau percussion. Istilah ini merujuk kepada kelompok alat musik yang menghasilkan suara dengan cara dipukul seperti drum, gendang, simbal, maracas, dan sebagainya. Yang ke-58 ada piacere. Dalam musik, piacere bisa juga muncul sebagai petunjuk dinamika atau ekspresi yang menunjukkan kepada pemain atau penampil untuk memainkan atau menyanyikan bagian tertentu dengan gaya yang menarik, enak didengar, atau memuaskan. Yang ke-59 ada placido. Dalam konteks musik, placido bisa merujuk pada variasi dinamika atau ekspresi yang diminta oleh komposer kepada pemain atau penampil. Ini mengindikasikan bahwa bagian musik yang diberi instruksi placido harus dimainkan atau dinyanyikan dengan ketenangan dan kedamaian batin. Yang terakhir ke-60 ada portato. Dalam musik, portato adalah istilah yang menggambarkan teknik bermain alat musik, terutama untuk instrumen gesek seperti biola, cello, atau kontrabas. Cukup sekian presentasi saya tentang 60 istilah-istilah musik. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Thanks for watching this video.